minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Rosa Fuadah, NIM U 2019-2013. Saya di sini akan menjelaskan tentang naskah kuno mata kuliah filologi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat dari ujian tengah semester mata kuliah filologi yang diampu oleh Bapak Hanafi. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan agenda pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu topik pertama. Pada topik pertama ini berisi tentang pengertian dari naskah kuno tersebut. Selanjutnya yang kedua itu kedudukan dan peranan atau fungsi dari naskah kuno itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga atau topik yang ketiga sendiri yaitu macam-macam atau saya akan memaparkan gambar-gambar dari naskah kuno dan Oke, selanjutnya sebelum kita memulai penjelasan ini, saya akan menjelaskan agenda pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu topik 1. Topik 1 di sini berisikan dari pengertian dari naskah kuno. Terus yang kedua itu topik yang kedua di sini menjelaskan kedudukan dan peranan atau fungsi dari naskah kuno itu sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu topik 3. Lah, topik 3 kali ini menjelaskan tentang naskah-naskah kuno atau di sini nanti saya akan memaparkan gambar dari naskah kuno. Terus yang selanjutnya yaitu yang terakhir topik 4. Pada topik 4 ini saya akan menjelaskan pelestarian dari naskah kuno. Topik pertama yaitu pembahasan. Apa sih naskah kuno itu? Ya, naskah kuno itu adalah atau biasa kita sebut dengan manuskrip, itu yaitu dokumen dalam bentuk apapun yang ditulis dengan tangan atau diketik yang belum dicetak atau dijadikan buku tercetak dan itu berumur 50 tahun lebih. Selanjutnya pengertian dari naskah itu sendiri sering dikacaukan dengan arsip, padahal yang sebenarnya itu mempunyai arti yang sangat berbeda gitu. Di sini naskah sendiri juga mempunyai artian yaitu tulisan tangan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya koleksi naskah itu berarti koleksi tulisan tangan. Dan dalam kamus juga disebutkan bahwasanya arti dari naskah itu sendiri yaitu karangan, surat dan sebagainya. Di sini perlu diingat atau perlu diketahui bahwasanya naskah-naskah kuno itu tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar itu ditulis dalam huruf dan dalam bahasa daerah, misalnya Sunda, Jawa, Bali, Batak, Lampung, Bugis, Makassar dan lain sebagainya. Di sini saya juga akan membahas pada topik pertama ini, topik pembahasan ini, saya juga akan membahas berdasarkan bahan yang dipakai untuk naskah kuno itu sendiri. Jadi berdasarkan bahan yang dipakai dalam naskah itu dapat digolongkan atas naskah yang ditulis di atas kertas, naskah yang ditulis di atas daun lontar, naskah yang ditulis di atas daun nipah, naskah yang ditulis di atas kulit kayu, dan naskah yang ditulis di atas bambu dan rotan. Topik selanjutnya, pada topik 2 ini saya akan menjelaskan kedudukan, peranan, dan fungsi dari naskah kuno itu sendiri.
Apa manfaat naskah kuno dalam hubungannya dengan penelitian sejarah? Di antara sekian banyak naskah kuno, terdapat sejumlah besar naskah yang memuat karya sastra, sejarah, peninggalan para pujangga kita di masa lalu. Apakah naskah itu ditulis di atas kertas atau daluang, di atas daun lontar, di atas nipah, di atas bambu, di atas kulit kayu maupun rotan, kesemuanya itu pada hakikatnya merupakan cagar kebudayaan bangsa Indonesia. Sebagai sumber naskah kuno merupakan sumber yang tak pernah kering. Meneliti naskah kuno bukan hanya sekedar membacanya saja untuk mengetahui isi, melainkan dengan memerlukan penelitian filologi yang selengkapnya mungkin dan sedalam-dalamnya. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi dari naskah kuno itu sendiri. Naskah kuno di samping sebagai dokumentasi budaya juga bisa dijadikan objek pengajaran untuk mengambil nilai-nilai dan kandungan di dalamnya. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan dalam merelevansikan nilai kebaikan yang ada di masa lampau untuk diterapkan di hari ini. Selanjutnya, pada topik 3 ini saya akan memaparkan gambar-gambar dari naskah kuno. Di sini saya memperlihatkan 3 gambar dari naskah kuno. Pertama yang pojok sebelah kiri itu adalah naskah kuno yang ditulis dengan kertas. Terus selanjutnya yang kedua. Dalam gambar yang kedua itu naskah kunonya menggunakan bambu atau kayu. Dan yang ketiga itu naskah kunonya menggunakan daun lontar. Bisa kalian lihat secara detail. Dan bisa kalian ketahui bahwasannya sebagian besar koleksi naskah kuno di Museum Nasional itu ditulis dalam huruf Jawa dan dalam bahasa Jawa, dan huruf Arab dan bahasa Melayu. Selanjutnya yaitu yang terakhir. Di sini saya akan menjelaskan pelestarian dari naskah-naskah kuno itu sendiri. Naskah-naskah kuno merupakan peninggalan budaya yang menyimpan berbagai segi kehidupan bangsa pada masa lampau. Masih ribuan yang menunggu penelitian. Berbagai babat daerah perlu diterbitkan secara kritis guna penelitian sejarah. Demikian pula naskah yang memberi keterangan mengenai bentuk pemerintahan, urutan pangkat kepegawaian, dan tugas pegawai dan lain sebagainya, yang sangat berguna bagi pengertian susunan-susunan pemerintahan pada zaman yang bersangkutan. Dan di sini perlu disebutkan bahwasanya usia dan daya tahan naskah kuno itu sangat terbatas, lebih-lebih bila tidak mendapat pemeliharaan dan perawatan yang semestinya. Naskah-naskah kuno di Indonesia itu juga banyak sekali yang mendekati kehancurannya. Karena itu perlu segera diambil langkah-langkah secara bertahap. Misalnya, pertama, perawatan lahir. Dalam perawatan lahir ini maksudnya dengan memberikan obat-obat anti hama. Terus yang kedua, membuat salinan-salinan dan juga memproduksi seperti membuat mikrofilm atau cara lainnya yang tidak membahayakan naskah aslinya. Dalam membuat hal-hal salinan ini, kita juga menghadapi kemungkinan terjadinya perubahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, harus dikerjakan oleh penyalin yang ahli. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bye-bye, terima kasih.